Selamat pagi adik-adik, adik-adik di kelas Samuel dan di kelas Timotius. Apa kabar? Lause sehat-sehat selalu. Lause juga berharap adik-adik semua di rumah sehat-sehat ya. Ya Lause sini ya. Betul adik-adik. Lause juga mau menyapa adik-adik di kelas Yohanes. Shalom adik-adik di kelas Yohanes dan shalom adik-adik di kelas Paulus. Adik-adik semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan terus berbahagia ya di rumah ya. Meskipun kita di rumah aja, kita harus terus bersuka cita ya Lause ya. Iya, biarpun kita ibadah dari rumah loh Lause. Betul. Tetap harus semangat ya. Nah sekarang kita bersyukur kita bisa kembali lagi beribadah di sekolah minggu. Walaupun secara online Lause, tapi kita tetap harus semangat. Lause-lause yang di sini semangat, apalagi adik-adik yang di rumah harus lebih semangat lagi ya Lause ya. Semangat. Nah, oleh karena itu kita mau nyanyiin lagu pertama, lagu apa nih Lause? Itu loh Lause, kalau misalnya bangun tidur, terus cahayanya terang sekali, itu biasanya cahaya dari mana ya? Wah, itu cahaya bukan lain dan bukan lagi, itu adalah matahari Lause. Nah, Lause hafal nggak lagu yang ada mataharinya itu loh? Hafal dong, dari terbit matahari kan Lause? Iya, yuk kita nyanyi yuk. Kita sama nyanyi adik-adik lagu ini semua sama-sama ya. Ikut nyanyi ya, semangat ya. Semangat. Oke, sambil tepuk tangan ya Lause ya. Sambil Iya. tepuk tangan ya, biar kita semangat. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biar nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, mari sekarang kita bersatu dalam doa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, gak boleh ngintip ya. Semuanya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Semuanya ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Meskipun ya Tuhan, kami beribadah dari rumah saja,
Kami bersyukur, kami bisa tetap bersuka cita karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan pimpin ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Aliang, Kenapa? aku mulai khawatir nih. Aku di rumah udah mau 2 bulan, Lause. Aku gak tahu kapan keluar rumah, kapan semua ini akan berakhir, Lause. Loh, kenapa kamu khawatir? Kan ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan kamu khawatir. Kenapa, Lause? Iya, karena Lause masih ingat nggak? Ada satu pujian yang katanya burung itu tidak nanem, tidak masak, tapi dia bisa makan. Oh iya ya, Lause. Ingat Iya. nggak lagunya apa itu? Oh, itu lagu Jangan Kamu Khawatir ya, Lause ya? Iya. Wah iya, Lause. Lagu itu mengingatkan aku untuk gak boleh khawatir karena Tuhan menjaga burung-burung, menata bunga-bunga, apalagi Tuhan pasti mengasihi aku dan menjaga aku. Adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu itu yuk. Jangan kamu khawatir. Sambil bangkit berdiri, sambil bertepuk tangan, dan nanti ada beberapa gaya, adik-adik ikutin ya beberapa gerakannya ya. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak mau khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyikan satu pujian, jangan kamu khawatir. Masih khawatir nggak adik-adik? Pasti tidak ya, karena Tuhan selalu beserta kita dimanapun kita berada. Pada saat kita ngapain, Pada saat kita di rumah, kita lagi belajar, sekarang lagi kita beribadah, Tuhan selalu beserta dengan kita. Waktu kita sedih dan sedang berduka juga Tuhan selalu beserta dengan kita, Lause. Ya, sekarang kita mau menaikkan satu pujian, Apa kita itu, Lause? kita kan sudah nggak khawatir nih. Sekarang kita mau naik ke gunung yuk. Ih, mau dong naik ke gunung. Kita mendaki gunung. Mau, Ya, yuk kita menyanyikan pujian itu ya adik-adik ya. Ya, tepuk kita tangan. mau daki-daki gunung yang tinggi. Siap-siap tangannya, kita mau mendaki gunung. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai.
melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. di kanan kau ada, Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. mana sukanya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita dan duduk yang manis. Sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita lipat tangan bersama-sama, kita tutup mata. Kita mau berdoa ya adik-adik ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian, nyanyian kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senang dengan semua puji-pujian kami. Sekarang kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga yang terus menolong kami agar kami bisa duduk dengan tenang waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, ketemu Lase lagi kali ini. Nah, adik-adik, Lase akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum Lase menyampaikan firman Tuhan, Lase akan menampilkan slide. Nah, adik-adik kira-kira bisa tebak kira-kira sakit apakah ini? Ya. Nah, gejala awalnya seperti ini. Nah, itu adalah gejala awal adik-adik. Nah, kalau kita lihat lagi, hasil akhirnya seperti apa ya? Kita lihat slide ini. Adik-adik bisa ketebak nggak? Apakah nama penyakit ini? Ya, betul. Itu namanya sakit kusta. Serem sekali adik-adik ya. Nah, di sini Lase akan menjelaskan pada adik-adik sakit kustanya seperti apa. Nah, mula-mula penyakit kusta itu berasal dari bintik-bintik. Nah, bintik-bintik ini tambah lama tambah besar dan dia melebar adik-adik. Bintik-bintik ini bisa berwarna merah ataupun bisa warna putih. Nah, bintik-bintik ini isinya adalah nanah. Nanah ini dia pecah. Setelah pecah, ya, kemudian tambah lama tambah membesar adik-adik. Ya, menjadi borok. Nah, kalau dibiarkan lama-lama borok ini akan dia semakin meluas, membesar. Contoh, misalnya orang ini dia kena kusta di daerah sini. Ya, jadi ada nanah. Nah, di sini dia akan terus akan naik, adik-adik. Ya, ia menyerang sini terus dia akan naik. Lama-lama ruas tangan, ruas jari ini lama-lama dia akan hilang. Seram sekali adik-adik ya. Kalau adik-adik lihat tadi gambar tadi, ada jarinya yang hilang. Jari tangannya dan juga jari kaki yang hilang. Wah, menyeramkan sekali adik. Ya, menyeramkan sekali. Nah, adik-adik, selain itu penyakit kusta itu mereka menyerang saraf. Ya. Kalau adik-adik pukul di daerah orang yang kena kusta itu, mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka baal. Selain itu, urat otot mengencang. Misalkan contohnya, ya adik-adik begini. Ya, begini. Nah, kalau kita kan bisa balikin lagi. Ya, seperti ini. Tapi kalau orang yang sakit kusta, mereka tetap seperti ini adik-adik. Mereka tidak bisa lagi kembali seperti begini. Tetap dia tangannya seperti ini. Sudah kaku, nggak bisa digerakkan lagi. Nah, suara mereka menjadi parau. Ya, ataupun serak-serak. Mata mereka melotot. Alis dan bulu mata mereka itu rontok. Nah, wajah mereka ataupun badan mereka yang terkena kusta itu mereka tutup dengan perban ataupun dengan kain. Ada pernah nggak orang melihat orang yang kena sakit kusta? Mungkin ada pernah. Nah, itu Langsung katakan orang kena sakit kusta, mereka menderita adik-adik. Menderita secara fisik, badan mereka seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik,
orang yang kena kusta bukan saja mereka menderita secara fisik, secara badan, tetapi lebih dari itu mereka menderita secara mental, kejiwaan mereka. Nah, adik-adik langsung akan jelaskan penderitaannya fisik itu seperti apa. Ya, benda fisik itu orang kusta, mereka badan mereka tidak normal lagi seperti kita ini. Ya, ada bagian tubuh mereka yang penuh dengan luka ataupun cacat. Ya, ada bagian tubuh mereka yang hilang, adik-adik. Nah, terus penderitaan fisik yang apa? Mereka mempunyai keterbatasan. Contoh, misalnya tadi kasih gambar yang jari-jari mereka putus. Kalau mereka ingin minum, mereka tidak bisa mengambil gelas dengan jari-jari mereka. Mereka harus dengan tangan mereka mungkin seperti ini mengambilnya. Jadi mereka mempunyai keterbatasan fisik. Ya, mereka mungkin berjalan dengan tidak wajar. Mungkin mereka harus pakai tongkat dan mereka membutuhkan bantuan orang lain. Nah, mereka juga tidak bisa bekerja secara normal, adik-adik, karena keterbatasan seperti itu. Cacat mereka seperti itu. Jadi mereka akhirnya apa? Mereka meminta belas kasihan dari orang lain. Adik-adik mungkin pernah lihat, ya, para pengemis. Mungkin adik-adik lihat para pengemis yang tangan dan kakinya mungkin ada yang diperban. Kemungkinan besar mereka adalah penyakit kusta, orang kusta. Wah, adik-adik kasihan sekali ya lihat orang kusta seperti itu ya. Nah, mereka menderita secara fisik. Adik-adik seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka juga menderita secara psikis, secara mental, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau orang sakit kusta, kan seperti tadi yang saya katakan tadi, ada bagian tubuh mereka yang hilang. Mereka seringkali diejek, mereka dihina, mereka dibully, mereka dianggap aneh sama lingkungan sekitarnya, adik-adik. Nah, selain itu mereka biasanya orang yang sakit kusta ini mereka minder. Mereka tidak percaya lagi, percaya diri, adik-adik. Nah, selain itu penderitaan psikis itu mereka dijauhi orang, adik-adik. Coba adik-adik rasakan gimana rasanya kalau kita dijauhi sama teman-teman, dijauhi sama keluarga. Wah, tentu sekali tidak enak, adik ya. Tidak enak sekali seperti itu. Nah, sekarang adik-adik kira-kira bagaimana keadaan orang kusta pada zaman Tuhan Yesus? Oh, itu lebih-lebih lagi, adik-adik. Ya, lebih kasihan. Oke, sebelum Lasa akan ceritakan tentang seorang kusta, langsung mengajak adik-adik untuk membaca. Ya, dari Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama adik-adik ya. Tema di sini dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti
bagi mereka. Nah, adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus, orang yang sakit kusta itu mereka dicap bahwa mereka mendapat kutukan dari Tuhan. Adik-adik bisa baca di Imamat pasal ke-13. Mereka berpendapat bahwa orang yang sakit kusta adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Adik-adik bisa dilihat di sini contoh tokoh yang dalam Alkitab, Miriam. Miriam adalah saudara daripada Musa. Ya. Nah, Miriam kena kusta. Mengapa dia kena kusta? Karena dia memberontak terhadap Musa. Ya, salah satu contoh adalah Miriam, kakaknya Musa. Selain Miriam, ada contoh lain lagi, yaitu Gehasi. Siapa tuh Gehasi? Gehasi adalah anak buahnya Elisa. Mungkin adik pernah dengar cerita ini. Ya. Elisa menyembuhkan Naaman. Kemudian Naaman memberikan hadiah, tapi ditolak oleh Elisa. Nah, si Gehasi lihat tuh, dia dengar, wah dia dapat hadiah nih. Nah, si Naaman udah pulang, tapi Gehasi yang mengejar Naaman, yang meminta kembali hadiah itu. Akhirnya Tuhan menghukum Gehasi dengan sakit kusta. Dan satu lagi contoh di Alkitab, yaitu Raja Uzia. Siapakah Raja Uzia? Ya, salah satu raja. Tadinya dia awalnya adalah seorang raja yang setia. Ya, tapi lama-kelamaan jadi menjadi raja yang sombong. Nah, kesalahan dia apa? Dosa dia seperti apa? Yaitu dia membakar ukupan yang sebenarnya adalah tugas seorang imam. Akhirnya Tuhan menghukum Uzia dengan sakit kusta. Nah, di sini harus kasih contoh 3 orang sakit kusta. Jadi pada waktu itu orang mengatakan bahwa orang yang sakit kusta itu adalah mereka yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan hanya mereka yang penyakit biasa, tidak, tetapi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, adik-adik, selain itu adik-adik, kalau orang yang sakit kusta itu mereka harus dijauhi, mereka harus dikucilkan, mereka harus tinggal di pinggir-pinggir kampung. Ya, tidak bisa hidup berbarengan dengan orang sehat. Tidak bisa. Adik-adik, mungkin saat ini sedang lagi maraknya istilah social distancing. Ya, menjaga jarak. Nah, orang sakit kusta itu mereka harus social distancing. Mereka harus jaga jarak. Mereka tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang sehat. Mereka harus menyendiri. Mereka harus tinggal jauh-jauh dari keramaian, dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, adik-adik, enak nggak seperti itu? Mereka harus terpisah dari keluarga mereka. Mereka harus terpisah dari anak mereka. Mereka harus terpisah dari istri mereka. Keluarga mereka yang mereka kasih. Teman-teman, tidak enak sekali adik-adik. Adik-adik sekarang kan saat ini di rumah kan, adik-adik tidak bisa bertemu. Ya, main sama-sama dengan teman-teman kalian. Tidak bisa kan, rasanya nggak enak sekali. Nah, demikian juga dengan orang kusta, adik-adik. Mereka dijauhi. Mereka tidak boleh mendekat. Nah, adik-adik, mungkin kalian adik-adik mendengar cerita tentang 10 orang kusta. Ya, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, mereka teriak dari jauh. Kenapa? Mereka tidak boleh
berdekatan dengan Tuhan Yesus. Nah, karena mereka menganggap bahwa mereka najis. Najis di sini artinya apa, Adik? Najis artinya berdosa. Najis di sini artinya kotor, tidak suci. Jadi orang-orang berpendapat bahwa orang yang sakit kusta adalah orang yang berdosa. Mereka patut dijauhi. Mereka tidak suci. Mereka orang yang berdosa. Wah, adik, kalau seperti itu nggak enak sekali, adik ya. Nah, setelah itu mereka dikucilkan, ya. Dan adik, kalau mereka ketemu dengan orang banyak, mereka harus mengatakan apa? Najis, najis. Supaya apa? Orang lain tahu bahwa mereka najis, mereka kotor, mereka berdosa, mereka harus dijauhi. Tidak boleh bersama-sama dengan orang yang sehat, adik-adik. Wah, itu penderitaan yang luar biasa, adik-adik. Ya, penderitaan yang luar biasa. Nah, adik-adik, saat itu rambut mereka acak-acakan. Ya, baju mereka compang-camping, adik-adik, robek-robek, dan mereka harus menutup mata. Nah, menjadi kebiasaan, ya, bahwa kalau orang itu sembuh atau belum sembuh, mereka harus datang kepada imam. Imam yang memutuskan, oh kamu sembuh, oh kamu belum sembuh. Nah, itu adalah zaman Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangkan. Ya. Sakit kusta, banyak orang menghindar. Nah, tapi kita belajar dari kisah orang kusta yang adik. Ya, kita belajar tentang apa? Pertama, si kusta dia datang dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus pasti menerima dia. Mengapa Rasul bisa katakan begitu? Ya, Tuhan Yesus pasti menerima dia. Nah, adik, seperti Rasul katakan tadi bahwa orang yang sakit kusta mereka harus dijauhi, mereka harus jaga jarak. Tahu nggak, adik? Kalau sekarang ini kan kita harus menjaga jarak nih. Jarak satu dengan yang lain, kalau berdasarkan WHO itu harus jarak 2 meter, adik. Nah, tetapi pada waktu itu, zaman Tuhan Yesus, itu mereka harus menjaga jarak minimal 3 meter. Ya, 3 meter. Nah, dan adik-adik, kalian tahu nggak? Pada waktu itu, konsekuensi kalau orang yang sakit kusta datang kepada orang sehat, mereka bisa akibatnya apa, adik? Mereka bisa dirajam oleh batu. Mereka bisa dilempari batu. Nah, tapi si kusta ini kok bisa ya datang kepada Tuhan Yesus? Seperti kita baca tadi, ya, pada waktu itu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, bergerombol, banyak yang datang. Semestinya orang kusta ini menjauh, karena ada kerumunan orang banyak, dan dia punya resiko bisa-bisa dia dibunuh dengan cara dirajam batu, dilempari batu sampai mati. Tapi kok mengapa dia bisa datang? Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan Yesus mau menerima dia, dari Tuhan Yesus mau menerimanya. Nah, adik-adik, kita bisa baca juga di Yohanes pasal 6 ayat ke-37. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kutolak. Dan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 juga mengatakan, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah,
Adik-adik, si kusta yang memberanikan diri datang kepada Tuhan Yesus, sujud di bawah kaki Tuhan. Walaupun dia tahu resikonya, ya bisa-bisa dilemparin batu sampai mati. Jadi poin pertama adalah dia datang dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus mau menerima dia. Poin yang kedua, kita belajar dari orang kusta ini adalah ia datang dengan kepasrahan dan kerendahan hati adik-adik. Dikatakan di situ, katakan bahwa ayat yang kedua, ia datang sujud menyembah sambil berkata, ayat kedua, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, adik-adik bisa tangkap nggak apa arti kalimat Tuhan mau jika Tuhan Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, jika Tuhan mau. Di sini artinya apa? Ia menyerahkan keputusan kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Kalau Tuhan mau. Nah, adik-adik di sini seringkali kita berdoa seolah-olah kita memaksa Tuhan. Ayo Tuhan, jawab doaku. Ya. Ayo dong, Tuhan, aku berdoa, Tuhan akan jawab doaku. Tidak, tapi di sini ia meminta, yang menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberi keputusan. Kalau Tuhan mau, Tuhan menyembuhkan aku. Kalau Tuhan tidak mau, tidak apa-apa. Wah, ini luar biasa sekali adik-adik. Si kusta ini. Yang menyerahkan kedaulatan ada di tangan Tuhan. Adik-adik, bukankah seringkali adik-adik, ketika adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua kalian, kalau permintaan kalian tidak dituruti orang tua kalian, apa adik-adik lakukan? Bukankah kalian akan teriak-teriak? Bukankah kalian akan nangis? Bukankah kalian akan guling-guling ke tanah? Supaya apa? Supaya kalian memaksakan kehendak kalian, supaya orang tua kalian menuruti kemauan kalian. Nah, kita belajar dari si kusta ini. Ia pasrah kepada Tuhan. Mau Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan lakukan. Kalau Tuhan tidak mau, sudah tidak apa-apa. Ia penuh kepasrahan. Nah, adik-adik, hal yang ketiga. Si kusta datang penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya. Tadi sesuai ayat yang tadi kita sudah baca. Ya, ayat kedua. Katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia yakin bahwa Tuhan dapat mentahirkan aku, menyembuhkan aku. Aku akan sembuh. Ya percaya. Mungkin kok ada yang tanya, kok si kusta ini bisa percaya ya pada Tuhan. Nah, rasa berpikir bahwa ya kemungkinan besar si kusta ini seringkali mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga si kusta ini mempunyai iman, akhirnya datang kepada Tuhan. Adik-adik sudah berapa lama sih mendengar firman Tuhan? Kalian datang setiap minggu kalian mendengarkan firman Tuhan dari Rasul kalian. Sudahkah adik-adik percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ya, benar-benar percaya. Seperti si kusta ini, dia datang kepada Tuhan, dia penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup, ya, Tuhan sanggup menolong dia. Ya, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup. Nah, adik,
tadi kita sudah lihat bahwa si kusta datang kepada Tuhan. Yang tahu bahwa pertolongannya ialah datang dari Tuhan. Dalam kitab Mazmur 121 ayat 2 dikatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik, baiklah kita datang padanya karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah penolong kita. Apalagi di masa seperti ini. Situasi sulit seperti ini. Orang tua kalian sulit bekerja. Penghasilan semakin berkurang. Pengeluaran semakin besar. Pemasukan sedikit sekali. Ekonomi lemah. Keadaan sulit sekali. Adik-adik ingat bahwa pertolongan kita adalah dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik, mari ajak adik-adik menghafal ayat ini. Ya, Mazmur 121 ayat 2. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Tolong kami Tuhan, ayah kami sama seperti orang kusta datang dan kami boleh bersandar pada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah pertolongan kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah orang tua kami. Dan tolonglah negara kami Tuhan. Yang sulit masa seperti ini Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga kami belum merasakan pertolongan Tuhan. Yang begitu ajaib bagi hidup kami. Bagi keluarga kami. Bagi negara kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.